wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan kita di sini di acara podcast Ngobrol Bor. Sini kita sudah kedatangan 2 orang tamu yang tentunya hari ini sangat luar biasa. Aduh, tapi dipikir-pikir ada ngap ya man. Harus dibuka dulu. Kalau lagi ngobrol katanya nggak apa-apa Pak, dibuka. Hari ini kita kedatangan yang pertama, sebelah kanan saya, berhadapan dengan saya ada Pak UU Kusmana Esos MSI. Dia Kadiskop Indagrin UKM, betul nggak Pak namanya? Selamat sore, betul. Betul. Saya agak panjang, misalnya kepanjangan namanya, nggak kebayang, banyak sekali berarti nanti yang Bapak pimpin atau yang Bapak harus kelola gitu kan. Yang kedua di sini sebelah kanan saya juga ada Bu Hajah Heni Silawati Esos MM. Dia adalah salah satu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan yang kita ketahui bersama di media sosialnya cukup aktif di beberapa kegiatan sosial dengan semboyannya nikel ya. Luar biasa. 2 orang yang sangat luar biasa hari ini kita akan membahas tentunya di sini terkait sebuah tema yang memang hari ini menjadi hal yang cukup mengerikan Bu kata saya. Di sini kita akan membahas mengenai geliat ekonomi Bu di masa pandemi. Pak Kadis juga Bu Eni. Ada beberapa hal tentunya ketika kita berbicara geliat ekonomi di masa pandemi. Secara keseluruhan kita lihat bahwa kemiskinan khususnya di Kabupaten Kuningan kemarin lewat statement Pak Gubernur ya Bu ya Pak. Itu kita mempunyai angka kemiskinan yang cukup menjadi penyumbang terbesar di Jawa Barat konon katanya. Tapi kita harus tetap optimis saya kira, karena saya lihat di Kuningan juga tidak begitu mengerikan kemiskinannya. Nah, mungkin Ibu lebih banyak tahu lah muter-muter di Kabupaten Kuningan. Kamu juga Pak Kadis lebih banyak tahu karena banyak menerima kan gitu. Aspirasi, banyak menerima juga celotehan-celotehan. Oke. Ini akan kita bahas satu persatu dari 2 narasumber kita ini. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Kadis. Apa sih Pak kebijakan Pemda Kuningan menghadapi hantaman ekonomi di masa pandemi? Terima kasih. Alhamdulillah pada sore hari ini kami diundang sama Bu Eni. Tentunya sangat membantu sekali terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Kuningan masa COVID-19 ini bisa di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan kewenangannya terkait dengan pelaku UKM. Walaupun sampai saat ini mungkin sudah hampir 1 tahun ya COVID-19 ini, hampir 75-80% para pelaku UKM ini terkena imbasnya. Banyak para pelaku UKM yang sudah tadinya memproduksi banyak, ternyata karena ada kebijakan PSBB, PPKM sekarang, sehingga banyak produk-produk yang tidak terjual dan habis masa kadaluarsanya, sehingga dia mengandalkan modal itu habis juga gitu kan, karena dipakai makan ini. Sehingga ini merupakan sebuah kewajiban kami selaku pemerintah Kabupaten Kuningan bagaimana caranya melihat UKM ini di masa COVID-19 terus berlanjut. Tentunya sisi lain juga Pak Yusuf, ketika COVID-19 masih banyak juga sebetulnya pelaku UKM yang masih bisa hidup. Karena apa? Ini bisa dibedakan. Ketika yang sudah mati sendiri pelaku UKM ini, ternyata mereka juga bisa menjadi tantangan peluang. Kalau yang sekarang sudah masih berjalan, mereka COVID-19 tantangan menjadi peluang. Peluangnya apa? Dengan teknologi digital. Ternyata saya konkret sekarang UKM Kuningan ini yang sudah berjalan dan masih berjalan sampai sekarang, dan geliatnya sekarang sudah mulai tumbuh lagi Bu Heni. Ini karena mereka melek digital mempergunakan dengan platformnya e-commerce. Untuk itu kami kebijakan dari pemerintah dan Kabupaten Kuningan bagaimana caranya para pelaku-pelaku UKM ke depan ini di masa COVID-19 harus bisa mempergunakan atau bisa mendaya gunakan dengan digital itu. Mungkin ada 2 tahapan, yang pertama aktivasi dan kedua optimasi. Yang pertama aktivasi ini mereka yang para
pelaku UKM yang tadinya hanya bisa mengandalkan penjualan offline bisa mengaktifkan dengan platformnya e-commerce. Dia bisa menggunakan media sosialnya seperti itu. Nah ini tentunya harus ada dorongan terus dari pihak pemerintah Kabupaten Kuningan terkait dengan kewenangan kami selaku Dinas Koperasi UKM Perdagangan Perindustrian. Terus mereka kita bina pelaku UKM yang tadinya offline menjadi online ini. Nah sekarang yang sudah optimasi yaitu aktivasi, yaitu mereka harus bagaimana caranya para pelaku UKM ini setelah aktivasi ini menjadi optimasi, yaitu dia sudah bisa bagaimana mendesain produknya supaya bagus, logonya semakin bagus untuk nanti ekspor di e-commerce itu seperti itu, sehingga nanti menarik, sehingga tidak hanya mengandalkan mereka itu di offline saja, tapi online juga berjalan. Nah, potret sekarang sampai sekarang, alhamdulillah yang tadi 80% hampir terimbas. Saya kira sekarang sudah hampir 1 tahun ini semakin membaik para pelaku UKM ini. Cuman memang ada beberapa kendala terkait ada dari mulai itu sampai hilir ya, mulai dari permodalan, bahan baku, kemasan, SDM, termasuk sistem juga, termasuk juga pemasaran. Ini pemasaran mungkin yang tadi saya sebutkan seperti itu. Dan kebijakan pemerintah yang selalu mendorong seperti itu Pak Sugiarto. Kami selaku di Dinas Koperasi Kecil dan Industrial tentunya selalu terus membina mereka para pelaku, apalagi yang sudah melakukan UKM yang sudah maju gitu, harus bisa juga membina kepada pelaku yang sekarang masih untuk besar lah seperti itu. Nah ini untuk permodalan juga, insya Allah pemerintah pusat dengan programnya BPUM, bantuan Presiden Proyek Usaha Kecil Mikro ya, BPUM itu yang sudah tersampaikan pada masyarakat hampir mungkin 50% belum terrealisasi semua, dan ini BPUM ini adalah kebijakan sepenuhnya pusat. Kabupaten Kuningan atau pemerintah daerah seluruh Indonesia hanya menampung usulan dari mereka dan kita usulkan kembali ke pemerintah pusat. Nah ini harus diklirkan, semoga yang verifikasi penuh adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Sehingga banyak sekali sekarang yang kok saya belum cair, masyarakat ke saya Bu, jadi banyak yang protes kenapa saya tidak cair, tetangga saya sudah cair. Ini sepenuhnya adalah verifikasi dari pemerintah pusat. Namun kalau pemerintah daerah Kabupaten Kuningan juga dengan kewenangan Pak Bupati kemarin alhamdulillah dari APBD murni 2021 melalui perubahan ya dari APBD membolehkan juga hibah 3 miliar kemarin, yaitu untuk para pelaku UKM, IKM, ekonomi kreatif, budaya juga, budayawan ya, itu bervariasi yang dari 500 sampai 2,5 juta, totalnya 3 miliar kemarin. Nah ini cukup membantu pada mereka yang seperti saya sebutkan tadi, mereka yang modalnya sudah habis, ketika ada suntikan baru mudah-mudahan untuk bisa berproduksi, bisa berkembang, dan kita terus diawasi dan mereka juga bisa memanfaatkan digital itu. Seperti itu kira-kira. Sehingga pemerintah dan tetap terus mendorong. Kang Yusuf ya. Oke siap. Berarti bisa saya tangkap ada 2 pola atau 2 strategi yang dipakai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan hari ini. Aktivasi, optimalisasi, tentunya dibantu juga dengan adanya selain dari presiden dari pusat, ada juga hibah ternyata kita dari Kabupaten Kuningan ya, dari Pemda Kabupaten Kuningan yang sampai akhir Desember ini sekitar 3 miliar. 3 miliar kemarin. Oke, berarti sangat luar biasa. Kita search dulu, cuman ini ada sedikit yang menarik tadi Pak. Ketika berbicara UMKM itu jatuh, ada yang bangkit. Ada sebuah filosofi mengatakan bahwa ketika daun-daun gugur, maka akan muncul tunas-tunas baru. Oke, sekarang yang kedua Bu, ada Bu Hajah Heni Susilawati SSMM di sini. Salah satu dosen Uniku dan juga praktisi sosial dan ekonomi yang sering jalan-jalan lewat tagline-nya Nikret. Di sini Bu, menurut Ibu sendiri Bu, pola recovery ekonomi di Kabupaten Kuningan ini harus seperti apa sih? Ya. Pertama kalau saya melihat dari aspek kebijakan pemerintah tadi dipaparkan oleh Pak Bupati, ya, saya kira sudah pada tempatnya seperti itu. Jadi ada program Bapak dari sebesar 3 miliar dengan target tertentu, kemudian ditambah dengan program dari nasional.
tadi bahwa pelaku-pelaku UKM itu ada di tingkat desa dan kelurahan. Kita harus lihat bagaimana kelembagaan di desa dan kelurahan itu berperan. Di sana ada BUMDes. Saya kira di 376 desa dan kelurahan tidak semua BUMDes punya geliat untuk mengoptimalkan potensi desanya dari sisi UKM. Artinya dinas terkait juga dengan apa sih yang bagian desa ya. Saya kira harus didorong bagaimana peran BUMDes itu juga sama-sama merecovery ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Dan itu recovery-nya tergantung juga komitmen dari kepala desa atau kelurahannya. Memang harus kita akui anggaran di tingkat desa kelurahan juga kan ada refocusing. Tapi saya kira anggaran tidak selalu menjadi sebuah persoalan mendasarkan. Kalau kita mau menggeliat dengan transformasi bisnis tadi, saya kira dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala itu sudah sangat tepat. Persoalan lagi kalau kita mau transformasi digital bisnis kita ke arah digital, ada problem juga yang tidak bisa kita gampang gitu ya. Misalnya soal akses internet kan, ya. Tidak semua desa juga akses internetnya bagus. Yang kedua, kemampuan menggunakan internet harus kita survei barangkali SDM-nya itu siap atau enggak gitu ya. Kemudian seberapa jauh pemahaman teman-teman tentang e-commerce. Artinya di bagian itu barangkali peran kita semua harus kita dorong edukasi dari sisi kemampuan digitalnya. Ini sudah memang mau tidak mau ketika situasi seperti sekarang kita harus dorong ke arah digital marketing. Problemnya banyak tadi ya, soal-soal seperti itu. Saya kira beberapa bagian tadi Pak Kepala sudah menyampaikan. Ya bagian penting harus optimis ya. Ketika situasi sulit bukan berarti kita harus berhenti melangkah, tetapi pasti ada cara untuk peluang gitu ya. Tadi kan ada juga yang bisa transformasi inovasi produknya mengikuti situasi sekarang ya, masker dan seterusnya. Tetapi di luar itu bagaimana produk kita bisa tetap eksis di pasaran. Nah ini nanti harus nambung juga ya ketika mengarah ke situasi yang lebih baik. Sektor pariwisata harus terintegrasi. Ya kan? Kita tidak kita mengoptimalkan digital marketing itu kan lintas waktu, lintas tempat. Tetapi ketika situasi sudah mulai pulih lebih baik lagi, sektor pariwisata, sektor UKM juga semuanya harus duduk bersama. Bagaimana nanti problem PR kita ke depan, pariwisata kita tingkatkan lagi. Di situ produk UKM kita harus kita cari lagi terobosannya bagaimana orang bisa tertarik membeli produk kita. Begitu Bang. Oke, berarti kata kunci utamanya adalah tanggung jawab lintas sektor ya, bagaimana semua sektor yang ada termasuk kesadaran masyarakat tentunya Bu ya, untuk mempertahankan dan juga meningkatkan taraf ekonomi di Iya betul. Tambahan dan usul. Boleh? Lintas sektor ya Kang. Tambahan dan usul. Jadi menarik sekali ada yang disampaikan. Nanti kita kalau situasi normal mudah-mudahan seperti normalnya Bu ya masa COVID ini, nanti tetap integrasi dengan pariwisata ini harus. Dan kami juga insya Allah sedang menjalin nanti kerjasama dengan dinas pariwisata juga nanti ke depan bagaimana kita jalan bareng-bareng terkait dengan pengembangan pelaku UKM. Dan sekarang Kang Yusuf di dinas kami Bapak Sukses Sulman Perdagangan Perindustrian juga tadi selain kita dorong, kita bina terkait dengan pemanfaatan digital IT dan Indonesia, kami juga terus mendorong ke offline-nya. Kita punya klub usaha pelayanan usaha terpadu. Nah kita insya Allah tahun ini kita akan coba yang kemarin setahun tidur klub ini tahun ini kita manfaatkan karena kita punya 6 konsultan juga yang dibiayai dan digaji oleh pemerintah pusat. Kita maksimumkan klub ini bisa menjadi rumahnya UKM dunia. Nanti seperti apa memang tidak seperti membalikan sebuah tangan, tapi harus ada ya keberpihakan juga kepada para UKM, terus pembenahan juga di klubnya, di klubnya, agar masyarakat juga ikut ingin masuk ke klub itu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita juga alhamdulillah karena kita punya mobil promosi juga dalam rangka kan upaya offline-nya ya Bu ya. Kita terus bergerak Bu. Nah kita punya 2 mobil alhamdulillah diberi oleh Pak Bupati kemarin, 1 juga kita manfaatkan. Kita launching, manfaatkan, alhamdulillah setiap hari bergerak karena di kami banyak pelaku kelompok UKM Bu. Jadi si pelaku UKM ini berkelompok Bu. Kelompoknya positif ya, bukan negatif. Jadi satu kelompok. Jadi ada kelompok Ciku, maju bersama maju dan nah
ini sebuah kelompok yang luar biasa yang menjadikan tugas pokok kami ini merasa terbantu gitu kan terkait dengan koordinasi yang begitu luas. Pelaku UKM ini banyak ribuan Bu, bukan lagi ratusan. Tapi dengan kelompok-kelompok ini kita informasi langsung. Nah, untuk promosi mobil ini kita manfaatkan para pelaku kelompok UKM itu di sana untuk mempergunakan mobil promosi itu. Strategi offline-nya gitu seperti itu. Dan Pak Bupati meminta kepada kami sekarang untuk mencari tempat untuk menjadi sentra UKM selain PUT. Nanti mungkin seperti tadi yang Ibu Heni bilang, yaitu di tempat-tempat objek wisata gitu kan seperti itu. Termasuk di hotel-hotel. Di hotel-hotel. Hotelnya harus dilibatkan. Jadi kalau ada welcome drink tuh, ada minuman khas Kuningannya, ada makanan khas Kuningannya. Kita sudah mau merencanakan ke sana Bu, bahwa nanti hotel-hotel wajib untuk menjual asli Kuningan, termasuk batik dan sebagainya. Kita akan segera mengumpulkan teman-teman pemilik hotel, kita sudah merencanakan ke sana. Dan termasuk juga mungkin kita akan berwacana nanti ke depan bersama-sama dengan ekonomi kreatifnya dari Dinas Pariwisata, kita akan membangun ya tadi digital ini dengan e-commerce atau nanti mungkin ya katalog lokalnya lah gitu kan untuk pelaku UKM. Jadi itu aplikasi lokal ya. Betul. Jadi saya memang ingin bahwa Kuningan ini tadi betul Bu, Ibu ini semangat betul lah. Jadi saya apresiasi ketika kita dalam masa ini kita tetap harus optimis dan saya optimis dan banyak pelaku UKM Kang Yusuf kemarin ke saya, Pak, dengan masa Covid malah penjualan saya naik tuh. Ya. Ada Bu, itu Betul. karena apa? Pemanfaatan digital IT gitu. Apa yang saya sampaikan kelemahan kita ada di SDM, ya kan? Mungkin di bahan-bahan betul akses internetnya itu seperti itu. Gimana pakai internetnya gitu? Berbicara akses internet hari ini, data yang kita punya Pak, yang saya tahu ada 23 desa yang masih blank spot. Oh gitu. Karena daerah jauh-jauh ya? Ya, karena secara keseluruhan kita belum mempunyai kabel fiber optik yang sendiri. Semua masih itu berarti kan harus nyambung nih kan. Betul, 23 desa itu, dan saya kira ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya buat Kadis Kominfo yang baru nanti kita undang ke sini, Kadis Kominfo. Satu lagi nih Kang Yusuf ya, soal big data nih Kang. Ya, kebetulan kan saya jadi dosen KKL ya di Desa Cikadu dan di Desa Kuning ya. Kita dapat data di desa itu, di Cikadu sini ada sekitar 247 macam-macam usahanya. Ya, kemudian kita juga ketemu kasih PPM bagian BUMDes ya di Kecamatan saya. Saya menangkap ada problem penting bahwa kita menghadapi soal big data ya. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan oleh kita, update data dari teman-teman pelaku UKM. Memang dinamis ya kan, ada yang kemudian tumbuh bertahan, ada juga yang kemudian ya sudah mati suri gitu. Nah, ini problem ke depan saya kira gimana nih Kang? Begini, pertanyaan selanjutnya sebetulnya adalah bagaimana akurasi data dan proporsionalitas bantuan Bu? Saya tidak memaparkan tadi ya, karena lihat tadi schedule-nya begitu, ada nanti terkait dengan data Bu. Alhamdulillah ini salah satu janji saya juga ketika ikut open bidding, ketika membuat makalah saya Bu, Dinas Kopassus hasil menengah perempuan tantangan menjadi peluang masa COVID-19 ini. Salah satunya yaitu berkaitan dengan data. Janji saya adalah membuat data. Dan alhamdulillah hari kemarin, hari Kamis, oleh Pak Sekda belum di-launching dong. Kita aplikasi datanya, sistem bank datanya sudah selesai. Begitu saya dilantik, saya minta ke konsultan untuk membuat bank data. Bank data ini memuat data UKM, omsetnya berapa per bulan, PKL, koperasi dan sebagainya di sana, protokol dan sebagainya. Nanti Ibu Heni bisa linknya kalau sudah di-launching bisa diupdate lah gitu kan oleh semua masyarakat. Kalau launching kita undang-undang ya. Insya Allah siap. Harus Bu. Kemarin hari Kamis oleh Pak Sekda dibuka pelatihan aplikatornya. Aplikatornya adalah para kasih di kecamatan. Mereka nanti yang menginput data dari desa-desa yang formatnya sudah disebar ke desa-desa sekarang.
nanti desa itu menyebarkan kepada para UKM, itu apakah pelaku UKM yang kecil, mikro atau menengah, semuanya harus didata. Nanti ada mengetahui kepala desa, mengetahui Pak Camat, baru masuk ke kecamatan, diupload dan diinput datanya termasuk itu ya. Sehingga nanti terlihat desa A, desa B, desa C, kecamatan A, kecamatan B itu berapa jumlah. Nah ini nanti kalau akurasi data ini sudah selesai baru kami launching Bu. Nah, ada launching, nanti link webnya akan disebarkan kepada masyarakat. Sehingga Ibu Heni kalau punya usaha masuk nggak nih di data UKM ini gitu kan? Tidak ini lagi Bu, tidak harus konfirmasi kepada dinas kami, tapi buka linknya itu juga bisa akan terlihat seperti itu. Oh, insya Allah apa yang diharapkan itu sengaja saya tidak buka tadi. Saya pancing-pancing saya persoalan sebenarnya juga. Insya Allah data, insya Allah mudah-mudahan ini akan terupdate di akhir Maret ini. Ya, jadi menarik Pak terkait akurasi data. Ini tentunya juga akan berefek atau berimplikasi terhadap nanti pola pembinaan. Ya. Kedua, ketika nanti ada bantuan juga. Betul. Ini kan kita bingung. Saya dengar kemarin pas begitu ada penawaran bantuan yang itu yang mendata sampai 200.000 Bu. Di Kuningan. Ya, betul kami sebetulnya Bu Heni ya. Untuk diketahui Bu Heni, apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan DPUM yang bantuan produktif dari usaha-usaha mikro pangkas itu di luar dugaan kita. Tahap pertama saja gelombang 1 itu 76.000 ya. Mendapatkan BPUM ini ternyata banyak orang yang tidak berusaha dapat bukan. Malah nanti salah-salah. Nah itu yang saya maksud tentang kami data akurasi itu betul. Karena akurasi data ini tentunya kan sangat berekses ke proporsionalitas bantuan. Ketika bantuan ini jatuh ke orang yang bukan sasarannya, tidak tepat sasaran, tentunya pertumbuhan angka ekonominya pun akan tersendat ya Bu ya. Gitu. Oke, itu tadi terkait akurasi data. Jadi saya mau nanya ke Bu Heni nih yang sering nikreh juga kan. Yang saya lihat statusnya sering sampai ke pedalaman-pedalaman ke Pinara, Ciniru sana sampai Karangkancana, Dharma, Subang, Cilebak, luar biasa Bu. Kuningan itu surga di ujung timur Jawa. Timur, oke luar biasa. Yang ingin saya tanyakan Bu, secara jujur, menurut Ibu sendiri kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Kuningan hari ini seperti apa sih menurut Ibu? Iya. Kalau lihat secara kasat mata, saya kira ya kita masih bisa punya optimisme yang besar ya. Kenapa? Di tahun 2000 kemarin 2020 ya, kebetulan saya ketemu Pak Kepala Bapeda. Saya tanya berapa pertumbuhan ekonomi kita sekarang. Seingat saya sekitar positif 3%. Jadi semangat terbesar dari sektor pertanian. Ya, kita boleh bersyukur di bagian itu karena begitu kita komparasikan dengan tetangga kita yang bergantung pada sektor jasa minus. Artinya meskipun kondisi resesi ekonomi di daerah kita yang ciriasnya adalah agraris, saya kira kita masih banyak bisa bersyukur. Tadi saya tanyai Pak Kepala Bapedanya, meskipun dia tidak menyebutkan angka, sekarang berapa persen kan? Ya positif meskipun nggak besar kan. Ya, artinya apa ya? Ya artinya dengan karakter kita yang banyak bertumpu pada sektor pertanian, UKM kan tadi tekanannya mobilitas orang kan di kota, tetapi kan di lokasi apa yang punya dengan digital marketing juga. Artinya di bagian itu secara jujur harus saya sampaikan kita masih bisa harus banyak bersyukur di Kabupaten Kuningan dengan pertumbuhan pertanian tadi. Kalau UKM saya kira tadi kan sudah satu soal problem di data ya. Yang kedua soal infrastruktur internetnya, SDM dan seterusnya. Juga integrasi antar stakeholder dari tingkat desa di dinas terkait, bahkan mungkin perguruan tinggi. Ya kan anak-anak muda kan banyak yang punya keahlian di bidang ini. Saya kira itu punya peluang untuk kita tinggi. Oke, kalau kita range Bu dari nilai 1 sampai 10, ekonomi Kuningan hari ini menurut Ibu ada di angka berapa? 1 sampai 10 ya. Saya kira saya di pertengahan saja. Di angka 5 ya, di angka 5. Artinya kenapa tidak di atas angka 5? Saya kira tadi problemnya kan harus kita selesaikan. UKM tadi saya optimis kita bisa tumbuh, sektor pertanian juga saya kira positif. Hanya kan kita menghadapi problem teman-teman yang memang terbiasa merantau sekarang kan ada di sini juga bagian-bagian harus diselesaikan. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Kadis dulu deh. Pak Kadis, strategi utama apa Pak
pengentasan kemiskinan dan meningkatkan angka UKM ekonomi di Kuningan. Oke, terima kasih Kang Yusuf. Apa yang tadi sampaikan adalah mudah-mudahan rasa optimisme kita di Kabupaten Kuningan terus berlanjut ya. Dan ini mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan semangat dalam masa COVID-19 ini. Tentunya dengan kewenangan kami, yang pertama para pelaku UKM tetap kami selalu mendorong membina mereka para pelaku UKM harus tetap berjalan dengan berbagai problematikanya tadi, yaitu pertama di hulu ini yaitu permodalan, bahan baku, SDM, itu kan pasarnya juga ini tetap kita di hilir juga pasar gitu kan. Jadi kita terus mendorong hulu hilirnya terus kita bina terkait dengan hal itu. Terus yang kedua tentunya kami juga dengan segala kewenangannya di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perumah, bagaimana kita menjadi jembatan fasilitator baik kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk para pelaku UKM. Dengan bantuan-bantuan itu kita tetap baik kepada bupati maupun ke pemerintah pusat kita selalu mengusulkan untuk bagaimana pelaku UKM ini tadi dengan berbagai problematikanya. Kemarin Pak Yusuf kita alhamdulillah melayangkan proposal ke pemerintah DKI Provinsi Jakarta dan kebetulan alhamdulillah kami bersambut juga, sehingga walaupun sampai sekarang belum ada MOU-nya terkait dengan pengembangan pelaku UKM. Pemerintah DKI Provinsi Jakarta melalui Biro Kerjasama kemarin hampir 1 bulan ke belakang kita juga apresiasi Bu Heni kepada pemerintah daerah kabupaten. Dan ada beberapa titik-titik problematika kita ini akan bisa terbantu terselesaikan oleh pemerintah DKI terbantu. Kabar baik alhamdulillah. Termasuk sentra betul sentra UKM-nya akan disiapkan oleh Pak Adi di sana produk-produk pembinaan. Terus kedua terkait dengan peningkatan SDM, pelatihan siap katanya kan, walaupun dalam masa COVID ini kita bisa sistem jarak jauh kan jadi selalu ada solusi seperti itu. Dan kemarin juga kita alhamdulillah dengan PT Telkom juga alhamdulillah dengan padi UMKM-nya terkait dengan dihilir pemasaran nih kan itu alhamdulillah juga UMKM dengan padi UMKM-nya PT Telkom bisa merangkul para pelaku UKM yang sudah perizinannya sudah oke. Produktivitasnya sudah luar biasa, rasanya enak, kemasannya juga bagus, ikut di pasaran pada Telkom Bu. Nah, itu ada solusi-solusi lah. Sehingga saya kira masa COVID-19 ini memang sebuah tantangan buat kita semua, tapi akan menjadi sebuah peluang. Banyak peluang saya kira itu ya. Oke, berarti saya tangkap ada dua ya strategi utamanya, yaitu yang pertama pembinaan. Bawah berarti pembinaan, tapi di samping pembinaan itu ternyata saya dengar dari banyak paparan tadi Dinas Koperasi Industri Perdagangan dan UMKM ini juga membangun banyak pasar ya Pak ya keluar. Oke, itu luar biasa. Termasuk kan satu lagi permodalan. Oh iya, kami kemarin melihat para banker di Kuningan 12 banker yang hadir. Ternyata kur di Kuningan ini cukup banyak Bu, dan cuman inventarisirnya masih tercecer, kita tidak tahu. Nah, nanti ke depan para banker ini kita akan kerjasama untuk bagaimana memecahkan tadi problematika para pelaku UKM terkait dengan permodalan. Dengan kurnya kita bisa kerjasama mana pelaku UKM yang benar-benar harus dibantu dengan produktivitasnya, mau dari hulu sampai hilirnya deh, mulai dari bahan bakunya, peralatannya maupun nanti dari pemasarannya. Seperti itu Bu Eni ya, Kang Yusuf ya. Kita juga ingin ke sana, ke arah sana. Belum lagi koperasi. Bicara koperasi, belum lagi koperasi. Harus ketemu lagi. Betul. Koperasi ini kita juga genjot. Koperasi ini kan sepuluh. Bagaimana pelaku UKM ini masuk di koperasi? Oke. Berarti saya kira strateginya sudah banyak, tinggal kita lihat bagaimana implementasi nanti di lapangan. Nah, sekarang dari Bu Eni Bu, terakhir strategi apa Bu menurut Ibu yang paling cocok diterapkan di Kuningan? Saya kira fokus di kita, saya ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Kuningan itu punya 3 sektor unggulan kan. Punya potensi pertama di sektor pertanian. Dan pemerintah harus serius di bagian itu. Kedua adalah pariwisata, ketiga selebihnya adalah dukungan infrastruktur dan seterusnya.
Nah, 3 sektor ini yang membuat saya itu akan merekap ekonomi kita dengan catatan pemerintah serius anggarannya, baik anggaran tingkat lokal ataupun dari tingkat nasional dan negara. Kita harus berbeza. Kemudian yang kedua adalah juga kita terus meningkatkan infrastruktur internet, karena sekarang saya kira proyeksi ke depan bisnis kita akan lebih ke arah digital. Mau tidak mau kita harus berbenah itu, dan teman-teman yang bekerja di sektor telekomunikasi harus bisa CSR ya. Melatih teman-teman bagaimana sih digital marketing gitu kan. Juga melibatkan anak-anak muda yang punya keahlian di dalam itu. Yang lainnya saya kira sinergitas mulai dari tingkat desa dengan dinas terkait, semuanya kita sama-sama berupaya agar 3 sektor itu kita saling ya, optimis benar kan. Berarti strategi yang yang Ibu harapkan itu yang pertama adalah koordinasi antara 3 sektor, yaitu pariwisata, pertanian, pariwisata dan juga UMKM Bu. Satu paket harus diseriusin berarti anggarannya Bu ya, jangan main-main gitu. Di samping itu juga terkait digitalisasi juga memang sudah saatnya Kuningan melek ya hari ini, karena betul, karena ketika melek digital apapun kita bisa jual kemanapun. Oke, terakhir closing statement, harapan atau yang ingin disampaikan oleh Pak Kadis untuk masyarakat Kabupaten Kuningan, pelaku UKM, untuk semuanya yang ada di Kuningan yang hari ini sedang pandemi apa? Ya. Pertama tentunya kita semuanya harus berdoa bagaimana masa COVID-19 harus berakhir, karena sudah capek ya Bu ya, kita hampir 1 tahun ulang tahun sekarang Pak. Kita tentunya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan masa COVID-19 ini cepat selesai. Kedua, tadi kembali lagi untuk masyarakat Kabupaten Kuningan tetap harus optimis. Mudah-mudahan masa COVID-19 ini walaupun dengan berbagai keterbatasan, kita perilakunya juga dibatasi, gerak-geriknya dibatasi, sehingga kita mungkin banyak hal-hal yang tadi era baru di masa COVID-19 ya, tapi tidak menjadi sebuah kita untuk bermurung, untuk kita tidak optimis, tapi harus optimis. Saya katakan tadi bahwa dalam masa COVID-19 ini banyak tantangan, tapi banyak juga menjadi peluang. Seperti itu optimis saya. Oke, Bu Eni, lain yang ingin disampaikan untuk masyarakat, baik pelaku ekonomi maupun masyarakat umum di Kabupaten Kuningan di era pandemi ini atau? Bagi saya pandemi itu mengajarkan tentang sebuah perubahan yang sangat mendasar. Ya. Artinya ketika kita menghadapi perubahan tidak ada pilihan kecuali kita beradaptasi. Statement dari 2 pembicara kita hari ini Ya. luar biasa pokoknya Bu ya. Yang satu closing statementnya berbicara tentang optimisme. Nah, yang satunya lagi Bu Eni ini berbicara tentang adaptasi. Berarti ketika kita berbicara mengenai ekonomi di masa pandemi ini hanya 2 kata, optimisme dan adaptasi. Karena berbicara ekonomi bukan berbicara kaya dan miskin.